Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amalan-amalan kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi-Mu, yakni Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Amma ba'du, ayyul ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari ini, yakni bertepatan dengan hari Senin tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 September 2020. Dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan, dan juga bagi teman-teman MBI Singkawang rahimani rahimakumullah, dan juga kepada para ayah dan bunda yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Adapun kajian tematik kita pada edisi yang keempat, yakni dengan judul Kiat Sukses Supaya Ananda Betah Belajar di Pondok Pesantren. Jamaah rahimani rahimakumullah, kepada para orang tua atau kepada wali santri rahimani rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kenikmatan yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kedua orang tua tersebut. Dan setiap pasangan, tentunya suami istri, menginginkan anak. Dan alhamdulillah kita salah satu di antara hamba Allah yang telah Allah berikan amanah berupa anak tersebut. Sehingga anak itu adalah penyejuk mata, pelipurlah hati, dan penentram jiwa. Jadi anak adalah karunia Allah dan kenikmatan Allah yang sangat luar biasa. Dan kepada orang tua
kepada ayah dan bunda, tentunya kita semua ingin kalau anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan salah satu keutamaan memiliki anak yang soleh adalah, atau seseorang yang telah memiliki anak yang soleha adalah, bahwasanya anak itu adalah sebuah amalan yang apabila kita telah wafat, yang maksudnya anak itu adalah ladang amal kita. Kalau misalkan kita telah wafat, maka anak ini akan menjadi amal jariyah yang akan kita dapatkan meskipun kita telah wafat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluh illa min thalathatin." Apabila anak Adam telah mati, kata Nabi, apabila anak Adam telah wafat, maka semua amalannya akan terputus. Jadi ketika kita telah wafat, maka semua amalan kita akan terputus. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Ya, maksudnya adalah bahwasanya walaupun kita telah wafat, maka amalan ini terus mengalir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama adalah min shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah yang jariyah. Yakni seseorang yang dia bersedekah jariyah, misalkan dia ada uang, dia bangun jambatan, dia bangun mushola, dia bangun masjid, dia bangun jalan, ya, maka selagi masjid tersebut digunakan, selagi jambatan tersebut digunakan, selagi jalan tersebut digunakan oleh kaum muslimin, maka ya sang pemilik harta tersebut, yakni yang sedekah tersebut akan terus mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang kedua adalah kata Syekh, yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilmin yuntafa'u bihi, yakni seseorang, yakni ilmu yang mengambil manfaat darinya, yakni seseorang yang berilmu kemudian orang lain bisa mengambilkan manfaat ilmu tersebut. Misalkan kita ada ilmu, ya, kita ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin sehingga mereka bisa mengaji melalui sebab kita, atas taufik dari Allah tentunya, maka setiap kali dia membaca Al-Quran maka kita pun mendapatkan pahala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, dan ini adalah istidlal, sisi pendalilan kita, yakni kata Nabi, waladin salihin yada'u lahu, yakni anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah, alangkah bahagianya orang tua ketika mereka memiliki anak yang soleh dan soleha, penyujuk hati, penentram jiwa. Ya, alangkah indahnya. Dan bahkan ya, ada orang tua kelak di yaumul akhir, ya, yang dia dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia dimasukkan ke dalam surga disebabkan apa? Istighfar anaknya. Ya, dalam sebuah hadis ini juga disebutkan, ya, yakni hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi salihi fil jannah." Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat seseorang hamba dengan di surga kelak. Yakni sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat seorang hamba soleh di surga kelak. Fayaqul, maka dia pun mengatakan, "Ya Rabbi anaya li hadhihi." Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayaqul bistighfari waladika laka." Ya, yakni dengan engkau diangkat derajatnya di surga disebabkan dengan istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Yakni apa? Seorang anak yang dia selalu senantiasa memohonkan kebaikan, memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Dan demikianlah, ya, salah satu ciri anak yang soleh. Dan bagi kita jamaah sekalian, ya, hendaklah kita untuk selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dan kalau kita selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, maka
ya anak-anak kita kelak pun akan selalu senantiasa mendoakan kita. Naam. Kemudian ya hal yang terpenting yang harus untuk selalu senantiasa kita perhatikan kepada para orang tua, kepada ayah dan bunda, ya, jika sekiranya bagi orang tua yang mereka merasa tidak memiliki kemampuan, merasa tidak memiliki kesempatan waktu untuk memberikan pendidikan dan pengajaran anak di rumah, ya, maka solusinya saat ini adalah anak tersebut dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Ya. Dan asalnya memang lebih baik ya orang tua tersebut mendidik anaknya. Ini kalau dia memiliki kemampuan. Ya. Namun jika tidak sanggup, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan pada zaman kita. Ya, yakni ya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk mendidik anak kita, yakni dengan kita sekolahkan dia di sebuah pondok pesantren, yakni sebuah lembaga atau yayasan pendidikan yang berbasis pondok pesantren, baik itu dengan homeschooling, ya, yakni menetap di asrama ataukah tidak. Ya. Dan pondok pesantren ini ya dikenal di negeri kita ini ya salah satu pendidikan yang salah satu lembaga pendidikan atau yayasan yang tertua di negeri kita ini. Dan kalau kita bicara tentang seputar pondok pesantren, maka tergambarkan oleh kita apa? Di sana ada santri. Ya, santri yang berasrama, ya, yang mereka meninggalkan kedua orang tua mereka, meninggalkan saudara-saudara mereka, meninggalkan kampung halaman mereka untuk pergi kemana? Ke tempat belajar. Ya. Dan pada pembahasan kita kali ini tidak membahas tentang asal-usul pondok pesantren atau apa definisinya, kemudian apa saja program yang dijanjikan oleh pondok pesantren, tidak. Ya, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah kiat sukses agar Ananda betah belajar di pondok pesantren. Dan ini kami khususkan kepada orang tua atau wali santri yang saat ini mungkin memasukkan anaknya ke dalam sebuah pondok pesantren, atau juga kepada bagi saudara atau saudari kami ya untuk mempersiapkan anaknya untuk masuk ke pondok pesantren nantinya. Maka ini suatu hal yang harus diketahui ya. Dan juga ya kepada para pengasuh asrama mungkin atau kepada pengurus pondok pesantren, ya maka ya sama-sama kita untuk selalu belajar dan berbagi pengalaman tentunya. Ya. Baik, jemaah rahimani rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat dan juga para ikhwah sekalian yang sedang menyaksikan kajian via online kami melalui akun Facebook Abu Ikrisyah atau melalui YouTube yakni dengan channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman MBI rahimani rahimakumullah, dan juga kepada kedua orang tua atau wali santri rahimani rahimakumullah. Naam. Maka insyaallah taala pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah sampai jam 6 ya kurang lebih seperti itu kita akan membahas yakni kiat sukses agar Ananda betah belajar di pondok pesantren. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan 5 kiat. Ya, dan mana 5 kiat ini merupakan salah satu ya pengalaman kami dalam menangani santri-santri yang mereka tidak betah di pondok. Awalnya demikian. Ya, bermula ya dulu sekitar tahun 2012-2013 ya. Kami khidmah yakni mengabdi di salah satu pondok pesantren di Provinsi Jambi ya, dan sedikit pengalaman di awal ya kami menangani beberapa santri yang tidak betah ya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah, maka santri tersebut pun betah. Ya subhanallah. Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kepada kedua orang tua atau kepada wali santri
ya yang harus diperhatikan. Hendaklah orang tua atau wali santri untuk selalu menjalin keterpaduan pembinaan. Yang maksudnya adalah apa? Kerjasama. Dan nanti akan kita jelaskan. Ya, baik orang tua dengan para ustadz ataupun ustazahnya, ya maupun yang berkaitan dengan sekolah. Ya. Karena apa? Karena penyerahan anak kepada pondok itu tidak berarti melepaskan tanggung jawab dan terima beres begitu saja. Ya, paham ya? Bapak dan Ibu sekalian? Ya, paham ya wali santri? Karena apa? Ketika seorang ayah atau seorang bunda atau orang tua atau wali anak tersebut, ketika mereka menyerahkan anaknya kepada pondok pesantren, tidak berarti dia melepaskan tanggung jawab dia begitu saja dan ya terima beres begitu saja. Tidak demikian. Karena salah satu sukses supaya anak betah di pondok dan anak ini berhasil di dalam belajar sampai selesai belajarnya di sebuah pondok pesantren, maka adanya kerjasama antara orang tua atau wali santri kepada pengurus pondok. Dan terlebih bagi Anda Bapak dan Ibu yang memiliki anak putri misalkan, ya, maka kalau dapat carilah pondok pesantren yang dekat dengan kedua orang tuanya. Ya, supaya apa? Supaya orang tua tersebut bisa partisipasi atau ikut serta dalam pengawasan, dalam pembinaan, ya pendidikan dan pengawasan anak tersebut supaya apa? Lebih baik. Naam. Jadi kepada kedua orang tua atau kepada wali santri rahimakumullah, satu hal yang harus kita fahami ya bahwasanya sesungguhnya keberhasilan sekolah anak bukan hanya terletak di mana dia sekolah, tapi bagaimana dia sekolah. Ini harus difahami. Jadi sesungguhnya keberhasilan sekolah anak ya bukan hanya terletak di mana dia sekolah, tapi bagaimana ia sekolah. Ya, ini kesungguhan dia ketika dia sekolah atau menimba ilmu tersebut. Naam. Untuk jamaah rahimakumullah, ya, maka ya kepada kedua orang tua santri baru ya khususnya, ya maka ada 5 kiat supaya Anda betah belajar di pondok pesantren. Maka kiat yang pertama adalah tentunya adalah doa. Maka kepada kedua orang tua atau kepada wali santri ya rahimakumullah, ketika kita memasukkan anak kita ke dalam sebuah lembaga pendidikan ya atau sebuah yayasan pendidikan, ya maka sebelum kita memasukkan anak tersebut yang harus kita fahami adalah hendaklah kita mencarikan ya pondok pesantren atau lembaga atau yayasan pendidikan untuk anak kita, yakni memiliki manhaj yang benar. Ya. Jadi jangan sampai kita salah tempat untuk memasukkan anak kita untuk belajar ya di sebuah pondok pesantren. Ya, karena apabila kita salah memilih tempat, maka ya kita akan mendapatkan kerugian tentunya. Ya. Karena nanti kami akan sedikit menceritakan tentang pengalaman salah satu di antara santri yang mereka ya pernah belajar di sebuah lembaga atau yayasan pendidikan, ternyata yang diajarkan ya tidaklah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Naam. Maka kepada kedua orang tua atau wali santri rahimakumullah, maka kiat yang pertama hendaklah ya kedua orang tua untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berdoa kepada Allah ya. Dan doa ini adalah ibadah dan kita jangan pernah untuk selalu senantiasa meremehkan doa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa berdoa sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman,
ya berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, berdoa. Ya tentu saja mungkin ya orang tua sudah berdoa kepada Allah, maka kami ingatkan kembali, maka hendaklah berdoa. Ya untuk selalu senantiasa berdoa. Dan doa ini ya telah dicontohkan oleh para al-anbiya. Maka bagi Anda seorang ayah atau bagi Anda seorang ibu, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terutama dalam pendidikan anak ini. Kenapa? Karena doa merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para anbiya dan juga orang-orang soleh ketika mereka mendidik anak mereka. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyebutkan ya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan dia keturunan anak yang soleh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 100, ya Rabbi habli minas solihin. Ya wahai Tuhanku, berikanlah keturunan kepadaku, yakni anak-anak yang soleh. Ya. Kemudian juga ya kepada doanya Nabi Zakaria ya dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 38, yakni Allah Subhanahu wa taala nukilkan Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, ya berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar segala doa. Nah, jadi jamaah rahimani rahimakumullah, jadi kepada orang tua atau wali santri, ya jangan lupa untuk selalu senantiasa mendoakan anak, ya dengan bahasa yang kita mudah. Ya, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, maka kita berdoa dengan bahasa Indonesia tentunya. Ya, yakni mudah-mudahan ananda kita di ma'had, yakni betah, ya, kemudian memiliki teman-teman yang baik, ya, dan mudah-mudahan ananda, ya, mereka di pondok pesantren bisa adaptasi, terutama ini bagi apa? Bagi santri baru. Ya, karena Allah lah yang memegang hati-hati anak-anak tersebut. Ya, maka jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, terkadang jamaah rahimani rahimakumullah, ya kita dapati ada yang orang tua berkeinginan sekali untuk memasukkan anaknya di sebuah pondok pesantren. Ya. Akan tetapi anaknya tidak mau. Ya, ada juga anak yang berkeinginan sekali untuk masuk di pondok pesantren, tapi kedua orang tuanya nggak mau. Ya, ada yang orang tuanya mau memasukkan anaknya di sebuah pondok pesantren dan anaknya juga mau, tapi terkadang terkendala dengan biaya misalkan. Ya, maka hal-hal yang seperti ini merupakan ya salah satu ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya maka berbahagialah bagi Anda wahai para ayah dan para ibu ya ketika Anda ya memasukkan anak Anda ke sebuah pondok pesantren atau ke sebuah lembaga pendidikan atau yayasan pendidikan yang mengajarkan kepada anak tersebut tentang ilmu-ilmu agama, karena dengan mereka belajar di sebuah pondok pesantren memberikan banyak sekali pelajaran. Ya, salah satunya apa? Di pondok pesantren ya mereka akan terbiasa dengan hidup apa? Suasana sederhana. Ya, subhanallah, ya pondok pesantren mengajarkan kesederhanaan. Ya, kemudian apa? Di pondok pesantren juga mengajarkan kepada mereka tentang ya ini apa? Mandiri. Ya, subhanallah, yang dulunya mungkin ini khusus santri baru ya. Yang mungkin dulunya dia tidak bisa nyuci baju sendiri, mungkin kalau makan diambilkan sama orang tuanya, mungkin bahkan ada di antara anak-anak yang seusia SMP mungkin yang ketika tidur masih belum bisa tidur sendiri. Ya, nah maka ketika di pondok pesantren semuanya itu diajarkan. Ya, anak bisa nyuci baju sendiri, anak bisa mandiri, ya ngambil makan sendiri, kemudian tidur sendiri. Ya, dan ini merupakan artinya apa? Pengajaran dalam kehidupan mereka ya bahwasanya demikianlah ya Islam mengajarkan ketika anak yang sudah baligh ya dia berusaha untuk tidak ya berpaku
tangan mengharapkan kedua orang tuanya saja. Ya. Kemudian di pondok pesantren itu jamaah rahimani rahimakumullah mengajarkan kepada anak tentang arti sebuah perpisahan kepada kedua orang tuanya. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini, ya tidak ada yang kekal. Satu saat kita akan berpisah ya kepada orang-orang yang kita cintai. Entah itu berpisah kepada kedua orang tua kita, entah itu berpisah dengan suami atau istri kita, atau berpisah dengan anak-anak kita. Nah, ketika ketika anak-anak kita yang mereka belajar di sebuah pondok pesantren, ya mereka akan ya mendapatkan faedah bahwasanya ya suatu saat nanti mereka akan berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Inilah dunia. Ya, sehingga apa subhanallah, ya ketika ananda belajar di sebuah pondok pesantren, ya maka di sana terdapat pelajaran besar jamaah kepada kedua orang tua santri dan wali santri rahimakumullah. Ya ini apa? Pelajaran bahwasanya di dunia ini ya bukanlah tempat perkumpulan yang abadi. Satu saat kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Demikianlah salah satu di antara nasihat-nasihat yang selalu senantiasa kami berikan kepada anak-anak kami, yakni peserta didik kami, yakni para santri kami, ya mengajarkan ketika mereka jauh dari orang tua, ya mengajarkan bahwasanya ya pentingnya ya peran kedua orang tua dalam kehidupan mereka. Naam. Kemudian dengan pondok pesantren juga yang memberikan pelajaran kepada anak-anak bagaimana bergaul. Ya tentu saja jamaah kepada para ayah dan para bunda, ya bahwasanya ketika ananda belajar di sebuah pondok pesantren, maka mereka akan ya bertemu dengan teman-teman yang satu sama lain latar belakangnya berbeda. Ya, sehingga memberikan pelajaran kepada mereka demikianlah bermasyarakat. Ya demikianlah berteman. Ya kadang ada yang mungkin ya temannya dari keluarga yang mungkin ya yang dari segi harta mungkin tidak ada kekurangan, maka ketika di pondok anak tersebut merasakan ya betapa sedikit merasa sulit ketika sesuatu yang diinginkan tidak dapat. Nah, maka di sini mengajarkan kepada hal-hal tersebut. Ya. Dan juga ya anak-anak akan berusaha ya bermuamalah dengan temannya. Ya, kalau misalkan ada anak diganggu sama temannya di asrama, itu satu hal yang wajar wahai jamaah, Bapak sekalian dan Ibu sekalian, orang tua santri. Ya, tentunya dalam tanda kutip ya gangguan tersebut tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Ya, maka ini adalah proses dalam pembelajaran, pengajaran untuk kehidupan mereka masa akan datang. Ya. Dan juga santri juga ya anak yang mereka belajar di pondok pesantren, ya faedah yang kelima yang bisa didapatkan adalah belajar dari akhlak seorang ustadznya atau seorang kiainya. Bagaimana akhlak kiainya, bagaimana akhlak ustadznya bermuamalah ya dengan para ustadz, para kiai, para asatiza, para guru. Ya, dan ini mengajarkan subhanallah ya tentang nilai-nilai akhlak di dalamnya. Ya, nah maka kepada kedua orang tua atau kepada wali santri yang mungkin saat ini Anda sedang belajar di sebuah pondok pesantren, maka bagi orang tua jangan lupa untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keteguhan hati kepada ananda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun ananda supaya betah belajar di sebuah pondok pesantren. Naam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita ya dari sahabat Salman Al-Farisi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya jamaah ya bahwasanya doa ada salah satu sebab yang mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada'a ila du'a'u." Tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah semisal dengan doa. Ya, maka berdoa kepada Allah. Ya, naam. Kemudian
Ya, itu kiat yang pertama. Ya, ini berdoa mudah-mudahan anak-anak kita ya mereka betah di pondok. Ya, mereka mendapatkan teman-teman yang bisa menuntun mereka dalam ketaatan. Ya, jika futur, yakni malas dalam belajar, malas dalam mengikuti kegiatan, maka ada teman-teman yang mengingatkan untuk melakukan ya hal tersebut sehingga semangat kembali muncul kepada ananda kita. Naam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, kepada kedua orang tua atau wali santri ya rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kepada orang tua ya, kiat yang kedua adalah jangan lupa kepada orang tua untuk selalu memberikan nasihat kepada ananda. Ya. Jadi bapak dan ibu dan anak, dan bagi orang tua santri yang baru ya, mungkin yang saat ini sudah anaknya sudah masuk di pondok pesantren, karena ada sebagian pondok pesantren yang sudah membolehkan santrinya untuk kembali ke ma'had dan ada juga yang belum. Nah, mungkin yang sudah, maka jangan lupa kepada orang tua untuk selalu memberikan nasihat kepada ananda. Ya, berupa apa? Motivasi. Ya, motivasi untuk belajar di pondok pesantren. Ya, bagaimana memberikan nasihat kepada ananda? Ya, maka bisa dilakukan dengan apa? Ketika bapak dan ibu misalkan menjenguk, ya. Nah, ketika sebuah pondok pesantren sudah mengizinkan untuk menjenguk ananda, maka yang pertama kali bapak dan ibu tanya kepada anak-anak, gak usah menanyakan betah gak dek, betah gak bang, gak usah. Atau terkadang juga orang tua mengatakan, abang makan apa lauknya, bagaimana tidurnya bang, jangan tanya seperti itu. Ya, terkadang orang tua demikian. Ya, mereka masih memikirkan tentang berkaitan fasilitas yang disediakan oleh ma'had. Ya, maka yang pertama kali yang seharusnya ya ditanyakan oleh kedua orang tua atau wali santri tersebut, ditanya, abang, bagaimana ketika mondok? Apakah ada penambahan hafalannya? Abang sudah sampai mana belajar? Kakak sudah sampai mana belajar, kak? Nah, tanya-tanya hal yang bisa memberikan motivasi kepada mereka. Ya, jangan ya keluar dari lisan kedua orang tua bertanyakan tentang lauk apa makan tadi, kak. Lauk apa makannya, bang? Nah, hal ini biasa banyak dilakukan oleh wali santri. Sehingga ketika anak tersebut baru masuk di pondok pesantren, ya, yang mungkin ketika di rumah makannya enak, masya Allah, ya tiap hari makan lauk ayam, daging, dan ketika di pondok, ya mungkin makanan itu sepekan 2 kali. Ya, biasa sering mungkin tahu, tempe, sayur mayur, dan sebagainya. Ketika ada orang tua nanyakan seperti itu, pasti nangis anaknya. Ya, anak akan menangis. Ya, dan orang tua harus bijak dalam bertanya kepada ananda. Ya, nah maka ketika para orang tua, ya ketika mereka menjenguk anaknya di sebuah pondok pesantren, maka jangan lupa untuk memberikan nasihat, memberikan motivasi. Ya, tadi ingat, jangan sekali-sekali bertanya lauknya apa. Jangan bertanya sekali-sekali ya berkaitan dengan yakni betah tidak nak. Nah, jangan seperti itu. Ini untuk santri yang baru. Ya, maka berikan motivasi, berikan nasihat. Ya, bilang sama anak kita, wahai abang, wahai kakak, tidaklah abi atau umi memasukkan ananda, masukkan abang atau masukkan kakak di sebuah pondok pesantren. Umi ingin anak umi, ayah ingin anak ayah itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, mendoakan ayah atau umi ketika ayah dan umi telah meninggal dunia. Nah, sebutkan kau bisa para ayah hafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang motivasi, tentang apa menjadi anak yang soleha atau soleh, atau hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan ilmu dan sebagainya. Berikan motivasi. Ya, sampaikan kepada anak-anak kita ya bahwasanya abang kakak bersyukur ya abang dan kakak bisa belajar di sebuah pondok pesantren. Dan karena banyak anak-anak di luar sana yang mereka ingin belajar, tapi apa? Tapi orang tuanya tidak dukung. Kadang orang tuanya dukung, tapi apa? Dari segi biaya tidak mampu dan sebagainya. Ya, maka hal ini berikan terus motivasi. Ya, atau disebutkan tentang kisah-kisah para ulama ya dalam mencari ilmu. Ya, dan juga bagaimana nasihat-nasihat para ulama kepada anaknya, sampaikan jamaah sekalian. Sampaikan kepada anak-anak kita
ya ketika bapak atau ibu sedang berkunjung di sebuah pondok pesantren, sampaikan nasihat seperti itu. Ya, sampaikan nasihat. Jadi tadi ingat kata saya, jangan tanyakan lauknya apa, bagaimana makannya dan sebagainya, jangan. Dan ini akan membuat patah semangat anak. Ya, karena subhanallah di pondok pesantren itu gak mungkin setiap hari makan yang enak, tidak mungkin. Ya, dan kalau setiap hari makan enak itu bukan pondok pesantren tentunya, karena pondok pesantren itu mengajarkan ya kesederhanaan. Naam. Ya. Baik, tadi memberikan nasihat apa? Dengan melalui secara langsung. Ya, ketika bapak dan ibu berkunjung, ya maka berikan nasihat kepada ananda. Ya. Dan kedua, caranya ya memberikan nasihat dengan apa? Dengan ketika nelpon. Nah, maka bapak dan ibu ya, bagi orang tua atau wali santri baru yang saat ini anaknya sudah berada di pondok pesantren, maka ketika bapak dan ibu nelpon, ya tadi sama, jangan tanya makannya apa, ya betah atau tidak, bagaimana teman-temannya, jangan dulu tanyakan seperti itu. Ya, beri dulu motivasi, semangat kepada anak-anak. Ya ketika di pondok pesantren, ya berikan motivasi, ingatkan kepada mereka tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada dirinya. Dan maka sampaikan nasihat-nasihat seperti ini. Ya ketika nelpon. Jadi nasihat itu bisa diberikan secara langsung ketika bapak dan ibu berkunjung di pondok tersebut, ya, atau ketika nelpon. Ya, naam. Kemudian nasihat juga bisa diberikan melalui apa? Surat. Nah, maka bagi bapak dan ibu sekalian, bagi wali santri rahiman rahimakumullah, ya maka jangan lupa ya kalau bisa sekali-sekali lah mengirim surat kepada ananda. Nah, ketika misalkan bapak atau ibu ingin mengirimkan barang misalkan, maka jangan lupa disertai surat. Subhanallah. Ya surat ini sangat besar, berbekas dalam hati anak. Dan ini beberapa dialami oleh asatizah kita. Ya, salah satu asatizah kita ya ketika berkunjung ke ma'had kita sini, dia menceritakan motivasi kata-kata yang diberikan nasihat oleh kedua orang tuanya. Dan bahkan surat itu ditempel di mana? Di lemarinya, subhanallah. Dan bahkan ada di antara asatizah kita juga sampai sekarang masih menyimpan surat dari kedua orang tuanya. Maka bapak dan ibu coba amalkan ini. Ya berikan nasihat melalui surat, ya dengan menyebutkan kasih sayang kepada anak, ya. Kemudian sampaikan kepada anak tentang tujuan bapak dan ibu memasukkan anak di sebuah pondok pesantren, ya itu untuk masa depan mereka, ya. Maka berikan nasihat melalui apa? Surat tadi. Dan subhanallah, ketika anak ya yang mungkin saat itu dia rindu sama orang tuanya, maka ketika dia membaca surat dari orang tuanya pasti dijamin nangis. Ya tentunya apa? Tentunya dalam surat itu apa? Memberikan kata-kata motivasi. Kalau bisa dinukil ayat-ayat Al-Quran. Ya kalau nggak bisa menulis Arabnya maka terjemahannya baik dari Al-Quran maupun hadis. Ya karena kedua hal tersebut merupakan wahyu dari Allah, keberkahan. Ya ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita menukilkan ayat Al-Quran maupun hadis, itu adalah keberkahan. Yang mudah-mudahan dengan nasihat tersebut masuk ke dalam hati mereka. Nah, dan juga cara yang terakhir yang bisa dilakukan bagi orang tua untuk selalu memberikan nasihat dan motivasi kepada ananda ketika di sebuah pondok pesantren, maka bisa juga ya orang tua atau wali santri itu memberikan nasihat melalui siapa? Melalui pesan di WhatsApp misalkan. Ya minta bantu sama siapa? Musyrif asrama. Minta bantu kepada pengasuh asrama, Ustadz, boleh nggak Ustadz? Saya minta tolong Ustadz. Sampaikan pesan saya ini ya Ustadz kepada anak saya Ustadz. Nah tulis. Ya insya Allah Ustadznya pasti mau. Ya pengasuhnya pasti mau. Ya maka nanti pengasuh ini yang nanti bisa memberitahukan kepada anaknya atau membacakan langsung dari anaknya atau anak tersebut baca langsung dari HP sang pengasuhnya tadi. Ya bisa sekarang ya zaman kita sudah mudah ya bisa mengirim pesan melalui apa? Melalui WhatsApp ya kan? Atau WA ya dan sebagainya, berikan nasihat ya. Maka subhanallah dengan selalu senantiasa memberikan nasihat serta motivasi kepada ananda, maka harapan kita ananda bisa betah untuk belajar di pondok pesantren. Naam, itu kiat yang kedua.
Kemudian ya, kiat yang ketiga adalah kepada kedua orang tua dan wali santri rahimani rahimakumullah, yakni tunaikan keinginan anak. Ya, tunaikan keinginannya selagi kedua orang tua mampu untuk melakukannya. Ya, maksudnya adalah misalkan seperti ini. Ya, memang ada sebagian santri itu dipaksa untuk belajar. Ya, sebagian dipaksa. Dan perhatikan kepada ayah dan bunda, kepada kedua orang tua santri rahimani rahimakumullah, ya, ketika kita memasukkan anak ke pondok pesantren di awal-awal ya, tahap-tahap awal ya, untuk santri baru, ya terkadang itu banyak permintaan nanti itu. Ya. Dan beberapa wali santri menceritakan kepada kami, ketika punya Ustadz, banyak sekali anak-anak minta nih Ustadz. Nah, maka saran kami kepada orang tua, tunaikan selagi bapak dan ibu mampu. Ya, kadang minta kirimkan barang, ya, atau minta kirimkan lauk dan sebagainya, tunaikan. Kenapa? Karena ketika orang tua menunaikan keinginan anak tersebut, ini salah satu cara supaya anak tersebut betah di pondok pesantren. Ya, mungkin sang anak rindu masakan umiknya, ya, atau rindu mungkin dengan masakan ayahnya mungkin. Ya, ketika anak nelpon abi atau umi, tolonglah kirimkan abang makanan, maka kirimkan selagi bisa. Ya, nah maka bapak dan ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ya, maka kiat yang ketiga ini adalah tunaikan keinginannya selagi kedua orang tua tersebut mampu untuk melakukannya. Ya, misal ya, abang mungkin minta belikan sepeda misalkan ketika liburan nanti, katakan iya, insya Allah. Ya, atau si kakak ya pengen mungkin ya minta belikan pakaian ya ketika liburan nanti, maka katakan iya, insya Allah. Nah, seperti itu. Ya, dan juga orang tua atau wali santri, maka hendaklah sekali-sekali berikan hadiah kepada ananda kita. Ya, maka nanti mungkin ketika bapak dan ibu hendak berkunjung, mungkin pernah diingat apa yang diinginkan oleh anak saya ini yang belum tercapai. Ya, mungkin dia pengen jam baru mungkin, ya, atau dia menginginkan baju, satu hal yang dia inginkan tapi belum tercapai. Kemudian dia pergi belajar di sebuah pondok pesantren, nah maka diingat dan dibawakan keinginan dia sebagai hadiah dari orang tua tersebut. Subhanallah, anak akan semangat. Ya, anak akan semangat. Naam. Ya, atau kepada ayah dan bunda, ketika nanti ada anak-anak yang mungkin ketika nelpon nangis-nangis, ya, untuk ingin pulang, maka janjikan, ya, dihibur hatinya, dibalut kesedihannya dengan apa? Janjikan, abang tenang dulu di sana, kakak tenang dulu. Nanti kalau udah 6 bulan atau liburan nanti ayah atau umi belikan hadiah deh. Nah, seperti itu. Ya, biar melunak hatinya. Ya, naam, seperti itu. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ya, maka kiat yang ketiga ini adalah tunaikan keinginannya selagi kedua orang tua mampu untuk melakukannya, ya. Naam. Kemudian kiat yang keempat adalah ya sedikit dengan pemaksaan. Artinya apa? Boleh seorang ayah atau seorang ibu atau kedua orang tua atau wali santri itu memaksa anaknya untuk belajar di mana? Di sebuah pondok pesantren. Ya, dengan catatan apa? Yang harus diperhatikan ketika pemaksaan ini, yang harus difahami oleh kedua orang tua, yang pertama adalah bahwa apa? Bahwa pemaksaan anak harus diawali dengan motivasi. Ya, paham ya? Jadi tidak boleh juga semena-mena orang tua memaksa anaknya untuk belajar di pondok pesantren tanpa apa? Motivasi dari kedua orang tuanya. Bahkan ada di antara orang tua yang memaksakan anaknya dimasukkan ke dalam pondok pesantren, lalu apa? Tidak pernah ditelepon, tidak pernah dijenguk anaknya, bahkan tidak pernah dikirimkan uang saku. Ya Allah musta'an. Tidak seperti ini jamaah sekalian. Ya, maka boleh pemaksaan tadi, maka kami katakan apa? Bahwa pemaksaan anak harus diawali dengan motivasi. Berikan semangat kepada anak, kepada ananda. Tanamkan mahabbah, kecintaan dia kepada Allah, ya, dan tanamkan roja, pengharapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika pemaksaan seperti ini, insya Allah akan berhasil, anak tersebut akan betah di pondok. Sedikit pemaksaan. Kalau bisa tegas.
tegas dalam artian bukan juga ya berlebihan. Ya. Ya maka sebaiknya ya kalau misalkan anak dari awal mungkin tidak ada niat untuk belajar, maka dipaksa nggak masalah. Ya. Mungkin ya ketika dia sudah belajar ya kan, dia sudah mendapatkan ilmu yang awalnya tidak ikhlas. Awalnya dia belajar masuk pondok pesantren itu dikarenakan paksaan oleh orang tuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada anak tersebut, dia telah mendapatkan ilmu, dia telah mengetahui keutamaan ilmu dan sebagainya, dan akhirnya dia pun ikhlas dalam belajar. Maka boleh untuk pemaksaan dalam mendidik anak untuk belajar di pondok pesantren. Maka tadi, ya sebelum melakukan pemaksaan kepada anak, tugas orang tua adalah mengawali dengan motivasi, ya supaya anak tersebut semangat untuk belajar. Dan yang kedua adalah pemaksaan anak harus dilihat kepada arah potensi dan bakatnya kemana. Dan ini sedikit pendidikan fitrah. Ya, kalau orang tua tersebut mengetahui bahwasanya anaknya ini basicnya adalah mungkin kepada ilmu dunia misalkan. Ya, dalam artian begini. Ya, jadi setiap anak ketika masuk di sebuah pondok pesantren bukan berarti dia itu harus jadi ustadz, tidak. Dan ini kita sampaikan kepada santri, bahwasanya santri yang ada di sini tidak harus semuanya antum jadi ustadz. Kalian tidak bukan seharusnya kalian semua jadi ustadz, tidak. Dan kemarin jamaah sekalian, bapak dan ibu sekalian, kemarin ada santri datang kepada saya yang dia nggak betah. Saya tanya, kenapa antum nggak betah? Dia bilang, Ustadz, saya di sini dipaksa sama orang tua saya. Karena cita-cita saya itu kalau sudah besar, ya cita-cita saya itu ingin kuliah nantinya. Nah, saya bilang bahwasanya dengan mondok itu tidak menghalangi Anda untuk kuliah nanti ke depannya. Ya, dan bahkan kita lihat para tokoh-tokoh di negeri kita, ya basic mereka pernah menjadi seorang santri. Ya, maka ya pemaksaan tadi, ya maka dilihat tadi, ya pemaksaan harus diawali dengan apa? Motivasi, dan pemaksaan harus dilihat kepada arah potensi dan bakat sang anak tersebut. Nah, kita persingkat karena subhanallah sudah jam 6 gak terasa. Ya, satu poin lagi, dan ini hal yang penting sekali jamaah rahimani rahimakumullah, yakni apa? Adanya kerjasama antara orang tua dengan pihak pondok pesantren. Ini poin yang terakhir. Ya, maka bagi orang tua atau wali santri yang baru, ya yang mungkin saat ini Anda sedang belajar di sebuah pondok pesantren. Nah, salah satu kesuksesan supaya anak betah belajar di pondok pesantren adalah apa? Ya, ini adanya adanya kerjasama antara kita selaku orang tua dengan apa? Dengan pengurus pondok pesantren. Ya, misalnya apa? Pengurus asrama, ya misalkan mudir atau kesantrian. Ya, maka salah satunya adalah untuk selalu senantiasa apa? Menjaga komunikasi dengan pengurus ya yang bagian santri. Ya, kenapa? Karena bersatu adalah pangkal keberhasilan. Ya, karena bersatu dalam mendidik anak itu merupakan salah satu pangkal keberhasilan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, ala ittihadu asasun najah. Yakni bersatu adalah pangkal kebersihan. Ya, apa contohnya misalnya kerjasama apa? Misalkan tentang masalah tatib ya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, bagi orang tua santri atau wali santri baru, yang harus diperhatikan adalah tatib, yakni aturan di sebuah pondok pesantren yang mana anak kita belajar di situ. Contoh misalkan, ya pihak pondok pesantren membuat aturan, yakni setiap hari orang tua tidak boleh jenguk anaknya. Ya, maka orang tua, kita selaku orang tua harus taat kepada aturan. Ya, kita jangan jenguk anak kita setiap hari. Ya, terkadang ada juga orang tua yang yang menjenguk anaknya setiap hari. Dan kita, mohon maaf, ya kita lihat dia terus yang ada di pondok ini. Ya, di antara wali santri yang lain. Ya. Nah, maka hal ini jangan sampai terjadi. Ya, dengan seringnya orang tua jenguk anaknya ke sebuah pondok pesantren, dan ini tentunya adalah menyalahi aturan yang dibuat oleh pondok pesantren. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Misalkan kerjasama dalam hal apa? Misalkan ya pesantren membuat aturan. Salah satunya apa? Santri tidak boleh bawa handphone misalkan.
Ya maka orang tua apa? Jangan memberikan fasilitas handphone kepada anak. Dan ini terjadi, pernah kami alami. Ada orang tua yang sengaja ya memberikan handphone kepada anaknya dengan mengatakan, nah ini handphone dari Abi, kalau kangen nah telepon, Abi pakai telepon ini. Ya subhanallah, ini adalah keliru. Ya, ini adalah keliru dan tidak benar dan tidak ada keberkahan ketika ananda belajar di sebuah pondok pesantren dengan apa? Dengan terus melanggar larangan-larangan atau tatib yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, ya. Kemudian juga ya orang tua harus kerjasama dengan pengasuhnya. Ya kau bisa tanyakan bagaimana perkembangan anak saya Ustadz. Ya bagaimana sikapnya selama di pondok pesantren. Ya terkadang jamaah bapak dan ibu sekalian ada anak yang masya Allah mungkin di hadapan orang tuanya baik sekali. Tapi ketika di pondok pesantren ya anaknya masya Allah aktifnya minta ampun. Ya sehingga ada tipe orang tua yang apa? Yang dia lebih percaya anaknya ketimbang ustadznya. Ini juga tidak baik. Maka jamaah, orang tua atau wali santri, salah satu kesuksesan supaya anak betah di pondok, kita selaku orang tua santri atau wali santri harus percaya penuh kepada ustadz tersebut. Kita lebih percaya ustadznya dari ketimbang anak kita. Karena pernah kejadian jamaah, ada anak yang dia ini suka mengadu kepada orang tuanya. Dan aduannya itu tidak benar. Ya, terkadang anak juga apa? Dia ingin pembenaran daripada sikapnya. Ya ada ya santri mungkin yang dari segi akademik baik, tapi dari segi akhlak tidak baik. Ketika dia melakukan pelanggaran, nah orang tuanya nggak percaya. Nah ini musibah. Nggak boleh menjadi orang tua seperti itu. Ya karena yang tahu keseharian anak kita di ma'had itu adalah ustadznya, adalah pengasuhnya, adalah gurunya. Ya, sedangkan kita nggak tahu. Maka ketika ada permasalahan, ya anak tersebut melakukan pelanggaran di pondok pesantren, maka kita selaku orang tua lebih percaya kepada ustadznya ketimbang anak kita sendiri. Nah ini adalah salah satu kesuksesan kiat supaya anak kita betah di pondok dan juga keberkahan ilmu yang bisa diambil oleh anak kita ya ketika dia belajar di pondok pesantren. Nah, ini pengalaman kita jemaah. Ya jadi tipe wali santri itu berbeda-beda. Ya ada yang tipenya adalah masya Allah sami'na wa ata'na. Ya dia dengar dan taat semua tatib yang ada di pondok pesantren. Ya dan ada sebagian yang dengar tapi tidak taat kepada aturan. Ya contohnya tadi ya saya kasih contoh. Ya di ma'had tidak boleh bawa HP tapi dia sengaja memberikan fasilitas HP kepada anaknya. Ya, dan ada seperti ini. Dan ada juga orang tua yang suka memenangkan anaknya. La haula wala quwata illa billah. Padahal yang lebih mengetahui anaknya di pondok pesantren adalah ustadznya, bukan orang tuanya. Dan jamaah sekalian harus kita pahami, terkadang anak itu berbeda. Ketika di hadapan orang tuanya beda, ketika di hadapan ustadznya beda. Ya maka nanti akan nampak akhlaknya ketika dia bergaul dengan temannya. Naam. Ya. Kemudian salah satu bentuk kerjasama dengan pengurus pondok pesantren, ya, yakni hendaklah orang tua ini khususnya santri baru atau wali santri mendengarkan nasihat-nasihat dari pengasuhnya, ya, atau dari pengurus pondok pesantren. Ya misal contoh ya, misalkan ada santri yang tidak betah, ya, jadi ada orang tua misalkan dia dapat telepon dari anaknya nangis-nangis, bilang Abi, abang gak betah, abang mau kabur dan sebagainya. Nah, maka ketika bapak atau ibu mendapatkan telepon seperti ini, maka tugasnya adalah yang pertama adalah telepon ustadznya. Nah, minta nasihat kepada ustadznya, bagaimana ustadz, anak saya ini gak betah ustadz. Maka ustadznya nanti akan apa? Akan melakukan tahapan-tahapan pendekatan kepada anak tersebut, berusaha membujuk anak itu agar betah di pondok. Ya. Maka ustaznya misalkan enggak usah dijemput, Pak. Nah, maka orang tua enggak usah dijemput. Biarkan dia adaptasi. Ya, karena subhanallah saya ada pengalaman ya, beberapa pengalaman. Ya dulu ada santri kami ya, dan dia ini anak yang sulung. Ya, ini anak satu-satunya. Ya, dia santri baru.
Dan dulu dia sering, ya setiap kali nelpon itu menangis. Dan kita kalau ada santri yang nggak betah, maka kita prioritaskan ya untuk bersamai dan sebagainya. Ya bagaimana nih anak ini betah. Maka salah satunya anak tadi, ya kita bolehkan pinjam HP. Jadi saya katakan, ya kalau misalkan Fulan, ya misalkan Ananda ingin nelpon, bilang sama Ustadz, nanti Ustadz pinjamkan HP-nya. Maka tiap sore sebelum nelpon orang tuanya, kadang nelpon di rumah dinas, ya di dalam, ya kadang di belakang rumah, dan setiap kali nelpon nangis. Dan alhamdulillah masa itu telah berlalu. Dan sekarang anaknya mau selesai belajar, subhanallah. Nah, maka ini proses jamaah. Jadi biasa bapak dan ibu, kalau misalkan ada anak yang mengeluhkan gak betah di pondok, ya nangis dan sebagainya, biasa. Dan itu merupakan adaptasi di dalam belajar di sebuah pondok pesantren. Nah, maka tugas kita orang tua adalah kerjasama. Naam. Kemudian salah satu bentuk kerjasama juga adalah apa? Nah, ini jangan lupa ini. Orang tua harus menunaikan kewajibannya. Apa kewajibannya? Membayar SPP, Pak, Ibu. Ya. Karena ada sebagian mungkin orang tua yang mereka tidak bayar SPP. Wallahu a'lam, apakah lupa atau sebagainya. Maka hal yang terpenting adalah bayar SPP. Nah, kalau orang tua misalkan ada rezeki, ya maka sebaiknya bayar per semester. Nah, ini 6 bulan. Ya, langsung bayar, lunaskan. Jadi jangan per bulan. Kalau ada uang rezeki lebih ya, kalau bisa 1 tahun langsung bayarkan. Ya. Nah, terkadang Nah, ini terkadang juga ini. Ya, waliyahzubillah, yang mudah-mudahan tidak ada ya seperti ini. Lah, biarkanlah nunggak dulu, kan ustadznya sabar semuanya. Nah, enggak juga seperti itu. Ya, maka ada sebagian memang pondok pesantren itu tegas dalam masalah ini. Ya, ini santri yang apabila SPP-nya tidak sampai bulan tersebut, maka dia tidak boleh ikut ujian. Dan anaknya suruh pulang. Dan ada seperti itu. Karena apa? Karena berlangsungnya kegiatan, ya makanya anak-anak dan sebagainya itu dari apa? Dari SPP. Apalagi pondok tersebut tidak ada penghasilan kecuali melalui tersebut. Maka kita selaku orang tua harusnya kerjasama dalam masalah ini. Ya, jangan ditagih baru dibayar. Ya, kalau bisa, ya sebelum jatuh tempo bayar sudah. Dan asalnya kalau ada uang lebih maka bayar bisa dalam 6 bulan. Ya langsung sekaligus atau 1 tahun. Ya, maka ini merupakan bentuk kerjasama kepada pihak ma'had. Ya, dengan bapak dan ibu selalu senantiasa menunaikan kewajibannya, yakni bayar SPP tepat pada waktunya, ya atau ya belum jatuh tempo sudah dibayarkan dulu. Naam. Ya. Demikian 5 kiat sukses agar Ananda betah di pondok pesantren. Ya, saya ulangi, yang pertama tadi adalah hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, selalu memberikan nasihat kepada Ananda berupa motivasi untuk belajar di pondok pesantren. Dan ingat, bapak dan ibu dan wali santri rahimani rahimakumullah, ketika nelpon jangan tanya lauknya apa nak, jangan tanya betah atau tidak, jangan dulu bertanya seperti itu. Berikan motivasi, nasihat kepada Ananda, ya supaya mereka tuh betah. Nah, kemudian ya yang ketiga adalah yakni tunaikan keinginannya, tunaikan keinginan anak selagi kedua orang tua mampu untuk melakukannya. Dan keempat, yakni sedikit dengan pemaksaan. Ya, sedikit dengan pemaksaan. Kalau anak nggak mau belajar di pondok pesantren, ya dipaksa nggak apa-apa. Ya, sedikit dengan pemaksaan. Tapi ingat, tadi kita katakan bahwasanya pemaksaan anak harus diawali dengan motivasi hati dan masalah tentang rojak, harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kiat yang terakhir adalah adanya kerjasama antara orang tua dengan pihak pondok pesantren. Ya, dan tadi telah kita jabarkan satu persatu. Demikianlah ya kajian edisi tematik yang keempat ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan tentunya bagi kami, ya para pendidik di pondok pesantren, ya harapan kita adalah anak-anak kita itu betah di pondok pesantren. Dan juga mungkin orang tua demikian, yakni anaknya betah di pondok pesantren, maka bisa melakukan 5 kiat tadi yang telah kami
sampaikan. Dan juga sedikit pengalaman kami menangani santri-santri yang merasa tidak betah. Alhamdulillah, ya, dengan kita melakukan pendekatan, kadang kita bawa jalan-jalan keluar pondok, ya Masya Allah mereka sangat senang sekali. Maka tugas kita bagi santri yang baru khususnya itu biar dia betah di pondok, yakni merasa pondok ini adalah milik mereka dan mereka merasa diperhatikan, dan itu salah satu sebab mereka betah di pondok. Naam, demikian kepada jamaah, kepada kedua orang tua santri atau wali santri yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan juga kepada teman-teman, ya, Masya Allah, kepada teman-teman MBI ya, Singkawang Muslim Baker Indonesia, yakni MBI Singkawang yang telah setia menyaksikan kajian kami dari awal sampai akhir, ya, dan juga kepada wali santri mungkin yang telah menyaksikan kajian kami dari awal sampai akhir, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan juga kepada ikhwah dan akhwat sekalian, ya, yang telah menyimak kajian kami dari awal sampai akhir, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya pada kajian tematik edisi yang kelima, atau kita melanjutkan kajian kitab pertemuan yang selanjutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.